Kajian ilmiah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Baik ayolah ikhwah, pagi ini insyaallah kita akan mulai membacakan sebuah kitab baru yang mana pelajaran kita yang lalu telah selesai dari kitab Syekh Abdurrahman As-Sa'di yang berjudul As-Sair Ilallahi wa Daril Akhirah, yaitu perjalanan menuju Allah dan kampung akhirat. Adapun pada pagi hari ini insyaallah kita akan mulai membacakan sebuah kitab beliau yang baru, yaitu Al-Wasailul Mufidah lil Hayatis Sa'idah yaitu wasilah yang bermanfaat untuk mencapai hidup yang bahagia. Baik ayolah ikhwah, beliau rahimahullahu ta'ala menulis kitab ini mungkin kalau bisa kita artikan secara enaknya kiat sukses bahagia gitulah ya. Itu bukan dalam keadaan beliau itu baik-baik saja hidupnya, dalam keadaan kesehatan yang baik, ekonomi yang mungkin bagus dan yang lainnya. Tidak. Beliau menulis kitab ini ketika terbaring sakit di rumah sakit. Jadi bukan karena beliau sedang dalam keadaan sangat bahagia lalu menulis kitab ini, tidak. Tapi beliau menulis kitab ini dalam keadaan beliau sedang sakit keras di rumah sakit. Saat itu beliau diberikan hadiah oleh anaknya atau muridnya, begitu ya, saya lupa. Sebuah buku yang judulnya itu Kiat Sukses Bahagia. Tapi penulisnya adalah seorang kafir. Mungkin antum juga udah punya bukunya ya, karena bukunya terkenal gitu. Lalu beliau rahimahullahu ta'ala berpikir seharusnya yang menulis buku-buku tentang kiat sukses bahagia itu lebih utama lagi adalah kaum muslimin dan ulama-ulamanya. Lalu beliau pun menulis buku ini, begitu dia. Ya. Beliau menulis buku ini sekaligus menerangkan ya kekurangan-kekurangan ya, buku-buku orang-orang kafir yang ilmuwan-ilmuwan mereka itu mencari cara bagaimana supaya bahagia. Begitu dia. Dan akan diterangkan oleh beliau. Dan ternyata ya, saya mendengar bahwasannya penulis buku Kiat Sukses Bahagia, orang kafir tersebut akhirnya mati bunuh diri. Ya.
Maka beliau menulis kitab ini insyaallah akan membantu kita ya bagaimana seorang muslim meraih kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Ya, al-wasailul mufidah lil hayatis sa'idah. Wasilah-wasilah yang mufid, yang bermanfaat untuk mendapatkan ya kehidupan yang bahagia. Beliau rahimahullahu taala Syekh Abdurrahman As-Sa'di mengatakan, Alhamdulillahilladzi lahul hamdu kulluh. Segala puji bagi Allah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Lalu setelah beliau memuji Allah dan bersalawat kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, amma ba'd fa inna rahatal qalbi wa sururahu wa zawali humumihi wa ghumumihi huwal matlabu likulli ahad. Huwal matlub likulli ahadin. Sesungguhnya lapangnya hati dan kebahagiaan dan hilangnya humum dan ghumum, yang pertama pakai huruf ha, yang kedua pakai huruf ghain. Ya, yaitu goncangnya atau gundahnya hati. Huwal matlub likulli ahad. Itu adalah sesuatu yang dicari oleh setiap orang, baik itu mukmin maupun kafir. Semuanya mencari hal ini. Kebahagiaan, lapangnya hati, hilangnya kesedihan, hilangnya kegoncangan hati dan yang lainnya. Wa bihi tuhsalul hayatut thayyibatu. Dan dengannya dihasilkan kehidupan yang baik. Artinya, seseorang tidak akan mendapatkan kehidupan yang baik kalau hatinya bersedih, tidak gembira. Betul apa tidak? Antum diberikan harta sebanyak apapun yang antum minta, berapa miliar, berapa triliun, tapi hati antum dalam keadaan sedih, bisa apa tidak? Nggak bisa. Artinya antum tidak akan baik-baik saja hidupnya. Ya, Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala mengatakan dalam kitab beliau bahwasanya kesedihan itu akan menghancurkan kehidupan, akan menghancurkan semangat, ya, akan menghancurkan tekad dan yang lainnya. Tidak akan orang itu bisa beraktivitas ketika sedih. Dan syaitan ya itu berusaha keras agar orang-orang mukmin ditimpa kesedihan bagaimanapun caranya. Wa yatimmus sururu wal ibtihaju, dan dengannya, yaitu dengan kelapangan hati dan kebahagiaan itu akan sempurna kebahagiaan. Surur dan ibtihaj itu artinya sama, yaitu kebahagiaan. Walidzalika asbabun diniyatun wa asbabun tabi'iyatun wa asbabun amaliyatun. Dan oleh karena itu, untuk mendapatkan hal itu maksudnya ada sebab-sebab diniyah. Itu yang pertama. Yang kedua, sebab-sebab tabi'iyah. Yang ketiga, sebab-sebab amaliyah. Ada berapa? Ada 3 sebab untuk mendapatkan kebahagiaan dan kesempurnaan kehidupan kita. 3 sebab. Wala yumkinu ijtima'uha kullaha, ya, wala yumkinu ijtima'uha kulluha illa lil mu'minin. Dan tidak akan bisa mengumpulkan semua sebab-sebab tersebut kecuali hanya orang-orang mukmin saja. Selain orang mukmin nggak bisa. Artinya nggak bisa sempurna. Ya. Wa amma man siwahum, adapun seorang yang selain mereka, yaitu selain orang-orang mukmin, orang kafir, Hindu, Buddha, Kristen, Yahudi dan yang lainnya, selain orang Islam, ya, fa innahum wa in hasalat lahum min wajhin wa sababin
yujahidu uqala'uhum 'alaih fatathum min wujuhin anfa'u wa asbatu wa ahsanu halan wa ma'ala. Sungguhnya orang-orang selain orang muslim, orang mukmin, walaupun mereka menghasilkan atau mendapatkan sebagian dari bentuk-bentuk kebahagiaan, ya, dan berusaha seluruh ilmuwan psikologi mereka lah katakan, ya, untuk mendapatkannya, fatathum min wujuhin, tetap akan hilang dan mereka tidak akan mendapatkan wujuh. Wujuh itu bentuk jamak dari wajah. Itu banyak sisi kebahagiaan. Anfa'u wa asbatu wa ahsanu halan wa ma'ala. Yang lebih bermanfaat dan lebih kuat dan lebih baik halan wa ma'alan. Yang sekarang dan yang akan datang. Ya, apalagi yang akan datang. Maksudnya apa? Ma'alan artinya akhirat. Halan artinya dunia yang sekarang. Ya. Walaupun bisa diartikan di dunia kedua-duanya. Itu yang sekarang dan yang akan datang. Ya, paham ya? Walakinni, akan tetapi aku di sini sa'adhkuru bi risalati hadih, akan aku sebutkan di dalam risalahku ini ma yahduruni minal asbabi li hadzal matlub al-a'la. Akan aku sebutkan apa yang aku tahu daripada sebab-sebab untuk mendapatkan apa-apa yang dituntut ini, al-a'la, yang tertingginya, yang terpentingnya. Ya. Bukan yang rendahnya. Alladhi yas'a lahu kullu ahad. Yang mana setiap orang itu berusaha untuk mendapatkannya. Faminhum man asaba kathiran minha fa'asha 'aishatan hani'atan wa hayya hayatan thayyibatan. Maka di antara mereka, sebagian mereka ada yang mendapatkan bagian yang banyak daripada hal ini. Maka mereka hidup dengan kehidupan yang sangat baik dan hidup dengan kehidupan yang bahagia. Faminhum man ufiqa fiha kulluha fa'asha 'aishatan asy-syiqa wa hayya hayatan at-tu'asa. Akan tetapi di antara mereka juga ada yang dicabut darinya hal ini semuanya. Ya, sehingga mereka hidup dalam kesedihan dan hidup di dalam orang-orang yang celaka. Wa minhum man huwa baina bainin bihasbi ma wufiqa lahu wallahul muwaffiqu wal musta'an bihi ala kulli khairin wa ala daf'i kulli syarrin. Dan di antara mereka ada yang di antara keduanya, baina bainin, sesuai dengan apa yang diberikan taufik kepadanya, maka Allah lah sang pemberi taufik dan pemberi pertolongan atasnya, atas segala kebaikan dan atas segala penolakan segala keburukan. Ini adalah muqaddimah dari Syekh Abdul Rahman As-Sa'di rahimahullah ta'ala. Lalu beliau memulai dari fasal yang pertama. Faslun al-awwal, fasal yang pertama. Beliau mengatakan, wa a'dhamul asbabi lidzalika wa asluha wa ussuha huwa, dan sebab-sebab yang paling agung dan paling besar untuk mendapatkan hal itu dan merupakan pondasinya dan asalnya adalah, yaitu al-imanu wal amalus salih, itu iman dan amal saleh. Masih ingat ya kajian Ustadz Mufi Talib yang semalam itu ya? Apa itu? Iman dan amal saleh. Bahasan beliau kan? Gitu dia.
akan kita buka dan kita bongkar. Kenapa? Iman dan amal soleh sebagai fondasi kebahagiaan. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman. Perhatikan ya. Man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahum hayatan thayyibatan wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa yang beramal saleh, baik laki-laki maupun perempuan, dan dia beriman, ya syaratnya apa? Iman. Maka falanuhyiyannahu, maka akan kami hidupkan dia atau kami berikan kehidupan baginya hayatan thayyibatan, kehidupan yang thayyibah, kehidupan yang baik. Maksudnya di mana ini? Di dunia. Di dunia. Ya. Adapun di akhirat ada lagi. Walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Itu dia. Itu bagian akhiratnya. Dan akan kami berikan ganjaran untuk mereka dengan sebaik-baik balasan disebabkan atas apa-apa yang mereka amalkan. Ya, mungkin di antara antum akan ada yang bertanya, Ustadz, bukankah Nabi kita bersabda, la yadkhulul jannah ahadukum bi'amalikum. Tidaklah masuk surga di antara kalian dengan amal kalian. Siapa yang bisa menjelaskan ini? Hadiah Limpul. Siapa yang bisa menjelaskan? Acung. Hah? Oh, ada buku. Oh, buku aja katanya. Siapa yang bisa menjelaskan? Ayo. Buku plus Limpul lah, nggak apa-apa. Nah. Kata Nabi, kalian tidak ada yang masuk surga dengan amal kalian. Sedangkan Allah mengatakan, ya, walana jaziyannahum, yaitu surga, ajrahum, ganjaran, bi ahsani ma kanu ya'malun. Ya, dengan apa-apa yang kalian kerjakan. Enggak ada yang bisa jawab? B. Nah, silakan Pak. Jadi karena rahmat Allah, Pak. Baik. Kata beliau, bukan dengan amal tapi dengan rahmat, yaitu dengan amal itu kita mendapatkan rahmat Allah, gitu Pak ya. Ya. Bisa, tapi masih kurang tepat ya. Jawaban sebenarnya begini. Ini masih banyak di antara kita yang belum paham. Bi amalikum, kata Nabi. Ya. Artinya bi di situ adalah, ini harus tahu bahasa Arab masalahnya. Yaitu huruf ba yang artinya itu iwat. Iwat itu sebagai ganti. Kalau kita beli sesuatu, itu ada iwat dan muawwad. Ada barang dan ada uang. Paham? Nah, amal-amal kita itu tidak bisa membeli surga. Nggak bisa. Tapi amal-amal kita hanya menjadi sebab. Itu dia. Itu yang benar. Di situ kuncinya. Bi amalikum, kalian masuk surga dengan sebab amal, itu benar. Benar. Tidak salah. Ya. Bima kanu ya'malun. Dengan sebab apa-apa yang kalian kerjakan, betul. Tapi yang dimaksud Nabi itu bi amalikum adalah ba'iwad. Itu artinya seberapapun banyak kita beramal, dari lahir sampai mati, sujud tersungkur kepada Allah, itu enggak bisa menggantikan satu nikmat saja, nikmat mata katakan, kita bisa melihat. Apalagi nikmat surga yang gitu banyak. Enggak bisa.
Jadi artinya sabda Nabi itu adalah ba'iwat. Itu ba yang artinya membeli surga. Ya. Tapi kalau ba sebab, betul, nggak salah. Baik, mohon. Ya, ya itu dia ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengatakan walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Dan akan kami balas mereka ya pahala mereka dengan sebaik-baik balasan. Sebaik-baik balasan jelas. Karena amal-amal kita enggak akan sebanding dengan balasan Allah di dunia maupun apalagi di surga nanti. Enggak akan bisa. Ya. Maka dikatakan bi ahsani ma kanu ya'malun. Dengan balasan sebaik-baik dengan sebab apa yang mereka kerjakan. Ya. Gitu dia. Jadi huruf ba dalam bahasa Arab itu ada ba sababiyah, ada ba iwat, dan ada ba yang lain. Nah, jadi di sini beliau melanjutkan fa akhbara ta'ala wa wa'ada man jama'a bainal imani wal amali as-salihi bil hayati thayyibati fi hadhihi ad-dar. Allah Subhanahu wa taala di sini mengabarkan, memberitahu kita dan menjanjikan. Dan janji Allah itu pasti apa tidak pasti? Pasti. Tidak ada yang paling menepati janji kecuali Allah Subhanahu wa taala. Allah mengabarkan dan menjanjikan man jama'a bainal iman wal amal. Siapa yang mengumpulkan di antara iman dan amal. Ya, itu amal saleh. Bil hayati thayyibah, akan dijanjikan kehidupan yang baik. Artinya kehidupan yang bahagia. Fi hadhid dar, di dunia ini. Di dunia ini. Bil jazai al husni wa bil jazail husni, dan juga dengan balasan yang baik fi hadhihi dar, dan juga balasannya baik di dunia ini juga, ya. Wa fi daril qarar, dan juga di akhirat. Itu dia. Di sini Syekh rahimahullah taala menjelaskan tentang balasan dunia 2 kali, balasan akhirat 1 kali, ya. Karena mungkin wallahu taala alam banyak di antara kaum muslimin yang mengira balasan Allah itu hanya di surga saja. Padahal tidak. Padahal tidak. Ini dia dalilnya, ya. Ini dia dalilnya. Itu kehidupan yang baik di dunia maupun di akhirat. Wa sababu dzalika wadih. Dan sebab hal itu sangatlah jelas sekali. Fa innal mu'minina billahi al-imana as-sahih al-musmiri, ya, al-musmiru lil amali salih, al-muslih lil qulub wal akhlaq wad dunya wal akhirah, ma'ahum usulun wa ususun yatalaqawna fiha jami'a ma yaridu alaihim min asbabis surur wal ibtihaj wa asbabil qalqi wal hammi wal ahzan. Sebabnya jelas sekali, ya, sebabnya jelas sekali. Apa itu? Sesungguhnya orang-orang mukmin kepada Allah, yang beriman kepada Allah, kata beliau, dengan iman yang sahih, iman yang benar. Ya, artinya ada iman yang kurang benar, atau iman yang tidak sempurna, atau iman yang salah. Ya. Itu iman yang al-musmiru lil amali salih. Iman yang membuahkan amal saleh. Al-muslih lil qulub, yang bisa memperbaiki hati. Wal akhlaq, dan akhlak. Wad dunya wal akhirah, di dunia dan di akhirat. Apa? Ma'ahum usulun wa ususun yatalaqawna, ya, fiha jami'a ma yaridu alaihim. Itu bersama mereka ada usul atau fondasi, asas yang bisa mereka gunakan untuk, ya, menyambut fiha, di dalamnya, jami'a ma yaridu alaihim,
apa-apa yang akan mendatangi mereka atau menimpa mereka daripada sebab-sebab kebahagiaan maupun sebab-sebab kesedihan dan musibah, ya, al-qalqu wal ham wal ahzan. Artinya begini ayolah ikhwah, di dunia ini kita tidak akan menerima kecuali dua hal, yaitu kebahagiaan maupun kesedihan, rahmat maupun azab, musibah, ya, mufidah ataupun musibah, hal-hal yang bermanfaat ataupun hal-hal yang mendatangkan musibah, seperti itu. Dan kita sebagai seorang muslim mukmin harus mempunyai bekal siap menerima keduanya. Ya. Jangan antum kira ketika antum hanya menerima nikmat lalu antum pasti bahagia. Belum tentu. Belum tentu. Kalau antum tidak iman dan amal soleh. Kalau antum tidak beriman dan beramal soleh. Belum tentu. Betapa banyak orang-orang yang menerima nikmat yang begitu besar. Daripada nikmat-nikmat duniawi. Betul apa tidak? Tapi hidupnya tidak bahagia. Matinya bunuh diri. Ya. Narkoba, segala macam. Maksiat. Tidak puas. Ya. Antum tahu konglomerat Medan. Siapa kira-kira? Contoh aja, contoh. Siapa kira-kira? Mungkin yang punya musim mas itu ya. Itu perusahaannya bukan cuman di Medan aja tuh. Di Kim 2 itu, bukan. Di situ ada, Palembang ada, di Padang ada, di Jawa Timur ada, di Bitung Sulawesi Utara ada. Ada. Kok tahu Ustaz? Tahulah. Karena saya dulu ya insinyur. Kerjanya masang mesin uap, boiler, kontraktor. Dan salah satu customer kita adalah Musimas. Ya. Yang punya itu namanya Pak Burhan. Itu anaknya owner dari dulu yang mungkin udah meninggal. Yang udah tua, bapaknya si Burhan ini kawan dari kawan saya. Pak Cina, Apeng namanya. Rumahnya di Cemara. Itu jam 2 malam itu masih nelpon-nelpon. Nanyain kondisi pabrik gimana. Nanyain ini gimana. Ini menunjukkan apa? Ayo lehwah. Menunjukkan ternyata hidupnya bahagia apa tidak? Hah? Jam 2 malam masih khawatir gitu ya. Masih khawatir itu. Katanya alkohol meledak itu kemarin. Iya, pernah meledak itu. Kilang alkoholnya di pinggir tol itu kalau antum tahu dulu. Tahun 2010 kalau nggak salah. Ledakannya begitu besar, bahaya sekali. Gimana itu? Padahal kalau kerja dari Polonia mau ke Kim 2 naik helikopter itu. Ada helipadnya di atas. Kurang apa gitu ya. Ibaratnya kalau mau mandi duit bisa itu. Nggak usah mandi air, mandi duit bisa. Dan perusahaannya bukan cuma di Indonesia. Di Italia punya pabrik dia di sana. Pabrik minyak, bukan minyak sawit kalau di sana. Minyak zaitun. Pokoknya segala macam spesialis minyak dia punya. Sampai ke alkohol. Masya Allah. Intinya apa yang ingin saya katakan? Ternyata orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah yang begitu besarnya, tidak jaminan dia akan bahagia. Begitu juga kebalikannya ketika seorang beriman dan beramal saleh, dia menerima musibah seberapapun besarnya, itu bukan jaminan dia menjadi orang yang celaka atau orang yang bersedih. Belum tentu juga. Ya. Orang-orang yang paling berbahagia dan paling baik hidupnya adalah para nabi dan rasul. Tentu. Sekaligus orang-orang yang paling banyak ujiannya dan cobaannya para nabi dan rasul. Itu dia. Jadi yang ingin saya katakan di sini bahwasanya jaminan kebahagiaan bukanlah diukur dari banyaknya nikmat dari Allah. Ketika kita tidak bisa mengelola nikmat tersebut dengan iman dan amal soleh, ya juga tidak akan bisa. Artinya kuncinya tadi adalah iman dan amal soleh. Kita baru masuk ke pinggiran dari pembahasan, belum masuk ke tengahnya ya. Akan kita lanjutkan. Ya. Jadi
Itulah maksud daripada perkataan beliau, wasababu dzalika wadih, dan sebab daripada hal itu adalah wadih, jelas. Yaitu karena orang-orang yang beriman dan beramal saleh, ma'ahum usulun wa ususun yatalaqawna fiha jami'a ma yaridu alaihim min asbabis sururi wal ibtihaji wa asbabil qalqi wal hammi wal ahzan. Karena orang-orang yang beriman dan beramal saleh, mereka punya pegangan fondasi yang kuat untuk menerima, ringkasnya itu, nikmat dan ujian. Itu dia. Mereka siap menerima keduanya. Ya. Yatalaqawna al-mahaba wal masara biqabulin laha wa syukrin 'alaiha wa isti'malin laha fima yanfa'. Ketika mereka diberikan nikmat, maka mereka akan menerima hal-hal yang mereka cintai tersebut dan yang mereka dambakan tersebut dengan pengkabulan yang baik, yaitu dengan cara bersyukur atasnya dan menggunakannya di dalam hal-hal yang bermanfaat. فَإِذَا اسْتَعْمَلُوهَا عَلَى هَذَا الْوَجْهِ, kalaulah mereka, ketika mereka menggunakannya di dalam bentuk yang seperti ini, أَحْدَثَ لَهُمْ مِنَ الْإِبْتِهَاجِ بِهَا, maka akan timbul atas mereka kebahagiaan dengannya. Ya. Kan orang-orang mukmin itu sangat bahagia ketika mereka bisa melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Bisa membantu sesamanya, bisa membantu ya saudaranya, ya. Ya, keponakan-keponakannya enggak bisa bayar SPP, dia bantu, segala macam bantuan-bantuan yang mereka kerjakan. Dan juga menggunakan nikmat-nikmat tersebut di dalam hal-hal yang bermanfaat. Seperti itu. Akan timbul dari hati mereka kebahagiaan. Wattama'u fi baqaiha wa barakatiha, dan timbul juga rasa tamak. Jangan antum kira rasa tamak ini adalah suatu yang selalu negatif. Ya. Tamak bisa positif, bisa apa? Positif. Wattama'u fi baqaiha wa barakatiha, dan mereka sangat tamak dan ingin ya fi baqaiha wa barakatiha, untuk selalu tetap nikmat dan keberkahan yang tersebut ada pada dirinya. Artinya dia berusaha juga untuk mempertahankan nikmat tersebut dan keberkahannya, dipertahankannya. Jadi bukan cuman mikir enak-enaknya saja, tapi dia juga mikir ke depan supaya ini enggak hilang. Supaya ini nikmat Allah ini tidak hilang. Karena mudah bagi Allah untuk menghilangkan nikmat. Dan dia faham semua nikmat itu adalah ujian. Bagaimana caranya sekarang untuk dia tetap di sini, tetap ada pada kita, dan keberkahannya tidak hilang. Waraja'u thawabi syakirin. Ya, selain mereka tamak terhadap baqa dan barakahnya, mereka juga mengharap sawab syakirin, yaitu ganjaran orang-orang yang bersyukur. Begitu dia. Karena besarnya ganjaran dan pahala yang kita raih, ayyuhal ikhwah, itu tergantung niat kita. Itu tergantung niat kita. Seberapa besar kita mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, sebegitulah kita akan mendapatkan pahala. Ketika kecil harapan kita tentang pahala, kecil yang kita dapat. Ya, ketika kita beramal, apa yang kita harapkan? Ya, seperti itu. Dan orang-orang yang bersyukur ini sedikit. Orang-orang yang bersyukur ini apa? Sedikit. Amalan-amalan hati, kemarin waktu malam itu Ustadz Mufid Thalib bertanya kepada kita, ya, apa saja? Lalu dijawab syukur, ya, apalagi sabar, apalagi ikhlas, apalagi berserah diri dan yang lainnya.
yang paling besarnya adalah syukur. Yang paling besarnya adalah syukur. Dan itu paling sedikit, ya, paling sedikit di antara orang-orang mukmin. Wa qalilum min ibadiyah syakur. Sedikit sekali orang-orang hamba-hambaku ini yang bersyukur. Padahal nikmat Allah pada kita begitu besar. Kebanyakan kita ini mengeluh. Betul apa tidak? Betul banget. Ya, banyak mengeluh. Ya. Uang belanjanya sedikit, ngeluh. Gitu kan. Makan tiap hari ayam-ayam aja ngeluh. Ya. Padahal saudara kita makan rumput itu di Palestina, di Syria sana, di Suriah. Na'udzubillah. Itu dia kita. Ngeluh aja. Kurang bersyukur. Allah tidak mengatakan wa qalilu min ibadiyas sabir. Ya, atau sabirin. Sedikit hamba-hambaku yang sabar, tidak, tapi wa qalilu min ibadiyah syakur. Ya. Dan nanti akan kita jelaskan tingkatan-tingkatan amalan hati, ya. Paling tinggi itu adalah syukur. Umuran 'azimatan tafuku bi khairatiha wa barakatiha wa hadhihi al-masarat allati hiya samaratuha. Ini adalah sebuah perkara yang agung, yang mana tafuku bi khairatiha, ya, pelakunya akan mengungguli orang lain, wa barakatiha, dan dengan keberkahannya, hadhil masarat, yaitu kebahagiaan ini, allati hiya samaratuha, dan itulah samarahnya, buahnya, ya, itulah buahnya yang menjadi matlub, menjadi dambaan, menjadi sebuah tuntutan bagi semua orang. Itu dia kebahagiaan yang sejati. Ya. Itu kebahagiaan yang sejati, kebahagiaan yang lebih kekal, ya, di dunia dan di akhirat. Kira-kira kalau hal seperti ini bisa nggak didapatkan oleh orang-orang kafir? Hah? Bisa apa tidak? Sebagiannya bisa. Sebagiannya bisa. Nanti akan kita jelaskan lagi. Lalu beliau meneruskan. Jadi tadi itu paragraf yang kita sebutkan tadi adalah ketika seorang mukmin menerima kebahagiaan, begitulah sifatnya. Ketika seorang mukmin menerima nikmat, begitulah sifatnya. Adapun ketika mereka menerima musibah ataupun mudarat ataupun makarih, ya, beliau mengatakan wa yatalaqawna al-makariha wal madara wal hamma wal ghamma bil muqawamati lima yumkinuhum muqawamatuhu wa takhfifu ma yumkinuhum takhfifuhu. Dan mereka menghadapi hal-hal yang mereka benci berupa mudarat, ham dan gham, kesedihan dan kegundahan, dengan muqawamah, dengan sadar diri dan berusaha, dengan usaha-usaha. Lima yumkinuhum muqawamatuhu, itu dengan apa-apa yang bisa memungkinkan untuk, ya, menolaknya, wa takhfif, dan meringankan ma yumkinuhum takhfifuhu, ya, hal-hal yang memungkinkan untuk diringankan. Mereka cari semangat, begitu dia. Ya, tidak marah-marah, tidak stres, tidak bunuh diri apalagi naudzubillah. Begitu dia, ya. Tidak seperti itu. Antum mungkin ingat musibah yang menimpa daerah Amerika dulu, badai yang besar kali, badai Katrina gitu, ya, angin lesus yang memporak-porandakan sebuah daerah di Amerika. Di antara mereka banyak yang kehilangan harta, rumahnya, mobilnya habis, diratakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu mereka berada di pengungsian. Ya, mereka merasakan apa yang dirasakan sebagian saudara kita. Ternyata di dalam pengungsian tersebut
banyak di antara mereka yang bunuh diri. Naudzubillah. Itu dia. Ya, beda dengan orang-orang mukmin. Alhamdulillah, ya. Kita tidak mendengar sebagian saudara-saudara kita yang ditimpa musibah di Palestina ataupun di Suriah dengan sebab itu lalu bunuh diri, enggak ada. Alhamdulillah. Jadi beda. Itu bedanya. Ya. Jadi begitu sifat mereka dengan muqawamah. Ya. Was-sabr, dan juga kesabaran, al-jamil, kesabaran yang baik, sabrun jamil. Lima laisa lahum anhu buddun, ya, yang mana tidak ada pilihan bagi mereka kecuali hal tersebut. Ya. Wa bidzalika yahsulu lahum min asaril makarih. Dan dengan hal tersebut dihasilkan bagi mereka dari efek daripada makarih minal muqawamat an-nafi'ah, yaitu manfaat-manfaat dari muqawamahnya, yaitu usaha-usaha untuk meringankannya tadi. Dihasilkan hal-hal yang lebih bermanfaat. Wat tajarubu wal quwwah, dan tajarub itu mencoba, ya, mencoba-coba, artinya dia mencari-cari, ya, solusi-solusi yang positif seperti itu. Wal quwwah, dengan kekuatan. Wa minas sabri wa ihtisabil ajri was sawabi umuran 'azimah tatmahillu ma'ha al makariha. Dan juga dengan kesabaran itu dan mengharap pahala dan ganjaran adalah perkara-perkara yang agung yang akan bisa menghilangkan bersamanya hal-hal yang dia benci, al makarih. Ya, begitu dia. Jadi jangan lupa dengan usahanya tersebut dia juga mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini enggak akan bisa dihasilkan dari orang-orang kafir. Wa tahillu mahalluhal masara wal amala at-thayyibah wat tama'u fi fadlillahi wa thawabihi. Kama abara Nabi sallallahu alaihi wasallam an hada fil hadisis sahih. Dan akan dihasilkan bersamanya kebahagiaan dan fikiran-fikiran yang baik, al-amal at-thayyibah dengan hamzah, ya, bukan dengan ain, itu fikiran-fikiran yang baik, wa tama'u fi fadlillah, dan dia sangat berharap dan tamak terhadap fadilah dari Allah, karunia dari Allah, wa sawabih, dan juga ganjarannya, sebagaimana disabdakan Nabi SAW di dalam hadisnya yang sahih. Bahwasanya beliau bersabda, apa kira-kira hadisnya ini? Ayo, ini dapat buku. Apa kira-kira hadisnya yang akan kita baca? Tentunya yang tidak bawa kitab, ya. Apa kira-kira? Yaitu sabda Nabi SAW, ajaban li amril mu'min. Ya, inna amrahu kullahu khair. Sungguh ajaib kondisi orang-orang mukmin. Sesungguhnya seluruh urusannya itu adalah kebaikan. Tidak ada yang enggak baik. Urusan orang mukmin semuanya kebaikan. Ya. In asabat husarra syakar. Kalau dia ditimpa atau diberikan kebahagiaan, maka dia syakar. Dia bersyukur. Berbahagia, bersyukur. Fakana khairan lah. Maka itu bagus, baik bagi dia. Wa in asabathu dharra sabar. Kalau dia ditimpa kemudaratan, ujian, musibah, sabar. Sabar. Ya, fakana khairan lah. Maka itu kebaikan bagi dia. Walaysa dzalika li ahadin illa lil mu'min. Dan itu tidak akan didapatkan kecuali hanya bagi orang-orang mukmin saja. Orang yang tidak beriman enggak akan dapat. Ya. Kalau ditimpa kebahagiaan, nikmat, ada sombong-sombongnya dia. Nah, gitu dia. Kalau ditimpa musibah, marah dia, sedihnya minta ampun. Ya. Ini bukan orang mukmin yang sejati. Fa akhbara sallallahu alaihi wasallam anna al-mu'mina yatadha'afu ghunmuhu wa khairuhu wa thamaratu a'malihi fi kulli ma
yatrukuhu minas sururi wal makarih. Di sini Nabi SAW mengabarkan bahwasanya orang mukmin itu akan senantiasa ya yatadha'afu ghunmuhu wa khairuhu wa samaratu a'malihi. Itu akan selalu berlipat-lipat, yatadha'af, berlipat-lipat, yaitu kebaikannya. Ghunem ini dari kata-kata ghanimah, yaitu sesuatu yang dia dapat berupa harta dan kebaikan. Akan berlipat-lipat kebaikannya dan pahalanya daripada amal-amalnya di setiap apapun yang dia melangkah di dalamnya, berupa kebahagiaan maupun berupa hal-hal yang dia benci karena dia tertimpa musibah ataupun mudarat. Jadi apapun yang menimpa dia itu dijadikan kesempatan untuk menumpuk pahala dan kebaikan. Itu dia. Dan ini semua tidak akan bisa didapat kecuali dia adalah seorang mukmin dan yang beramal saleh. Lihada tajidu isnain tatrukuhuma naibatun min nawaibil khairi au asyarri. Oleh karena itu, engkau dapati dua orang yang berbeda tentunya, yang menempuh keduanya, daripada wakil-wakil atau pelaku yang mendapati kebaikan maupun keburukan. Fayatafawatani tafawutan 'aziman fi talaqqiha. Engkau dapati mereka berbeda keduanya dengan perbedaan yang besar di dalam menghadapinya. Wadzalika bihasbi tafawutihima fil imani wal amalis salih. Dan hal itu disebabkan sesuai dengan perbedaan di antara keduanya di dalam iman dan amal solehnya. Ya. Hadzal mawsuf bihadainil wasfain yatalaqqal khaira wasyarra bima dzakarnahu minasyukri was-sabri wama yattabi'uhuma fayahdusu lahu as-sururu wal ibtihaju wa zawalul hammi wal ghammi wal qalqi wa dhiqis sadri wa shifa'il hayati wa tatimmu lahu al hayatu at-tayyibatu fi hadhihi ad-dar. Sifat-sifat ini yaitu dua sifat ini akan menghasilkan yatalaqqal khaira wa syarra, akan menghadapi kebaikan dan keburukan dengan apa-apa yang kita sebutkan tadi, daripada sifat syukur, sifat sabar, dan apa-apa yang mengikuti keduanya. Maka akan dihasilkan dengannya kebahagiaan dan kesenangan, dan hilangnya kesedihan dan kegundahan dan kegoncangan dan sempitnya hati, dan akan mengobati kehidupan dia yang mungkin tadinya terasa sempit, dan akan sempurna baginya kehidupan yang baik di dunia ini. Wal akhir maksudnya adalah orang-orang yang kafir, yaitu orang yang tidak beriman dan beramal soleh. Yatalaqqa al-mahaba bi asyarri wa batri wa tughyanin. Adapun yang kedua, itu orang yang tidak beriman dan beramal soleh akan menerima hal-hal yang dia cintai ataupun nikmat maksudnya dengan seburuk-buruk penerimaan dan kesombongan dan tughyan, yaitu melampaui batas. Fatanharifu ahlaquhu, lalu berubahlah akhlaknya. Dan ini kita dapati sebagian orang seperti ini. Ketika dia dalam keadaan miskin, pas-pasan, bagus banget akhlaknya, muamalahnya bagus, ke masjid nggak pernah telat. Ketika Allah memberikan kesuksesan bisnisnya dengan nikmat yang besar, menjadi agak-agak sombong dia.
Ya, ke masjid jadi jarang. Akhirnya sama sekali nggak ke masjid, seringnya ke mall. Dan ini terjadi ayol ikhwah. Ini terjadi dan ini saya dapati. Wallah, ya, ini saya dapati. Ya. Orang-orang seperti ini. Ini saya dapati. Dulu bagi antum yang mungkin sudah lama ya ngaji di sini di Medan. Ya, ada ikhwah seperti ini. Bahkan beliau ini dekat dengan ustaz-ustaz kita, dengan guru-guru kita, dengan Ustaz Abu Ihsan, dengan yang lain dekat. Tapi ketika diberikan kesuksesan padanya, Masya Allah. Ya, jangankan ngaji, ke masjid aja jarang dan bahkan nggak pernah. Salatnya di rumah. Tapi kalau ke mall rajin, pakai celana pendek pula. Naudzubillah, itu dia. Apa ini? Ini yang dibilangkan sama Syekh. Ketika diberikan nikmat yang besar padanya, berubah akhlaknya. Ya. Bahkan tughyan, melampaui batas, merendahkan orang lain. Ya. Orang-orang yang di bawahnya direndahkannya. Bahkan sampai mau ngatur-ngatur ustadznya. Naudzubillah. Ya. Ya terkadang juga memang ini juga fitnah. Sebagian orang-orang yang mempunyai kekayaan besar, ya, tidak selayaknya ya para asatidzah ini terlalu dekat kepada mereka. Apalagi ketika orang ini bermasalah, artinya bukan ahli ilmu dan yang lainnya. Harus kita waspadai. Terkadang mereka ini mau ngatur-ngatur kita. Ya. Mentang-mentang banyak duit. Naudzubillah. Benar apa yang dikatakan Syekh rahimahullah di sini. Mereka menerima nikmat dari Allah tersebut dengan kesombongan, dengan tughyan, melampaui batas, fatanharifu ahlaquhu, sehingga berubah akhlaknya. Wa yatalaqaha kama yatalaqaha al-bahaim bi jasha'in wa hala'in. Bahkan yang paling parahnya, mereka ya menerima nikmat-nikmat yang besar dari Allah ini seperti binatang yang menerima nikmat. Artinya apa? Bi jasha'in wa hala'in. Bagaimana ketika binatang itu menerima nikmat? Misalkan kucing atau harimau antum melempar daging di situ. Apa yang terjadi? Atau anjing dikasih daging. Apa yang terjadi? Langsung dia gigit. Dia tengok kanan, tengok kiri apa? Takut diambil orang. Itu dengan tamak dan takut kehilangan. Rakus gitu dia. Ya. Seorang mukmin tidak boleh seperti itu. Tidak boleh rakus. Terkadang terjadi seperti itu. Ketika mereka bisnisnya biasa-biasa saja, Masya Allah, bagus muamalahnya. Sesama ikhwan. Tapi ketika mulai dia diberikan nikmat yang besar oleh Allah, mulai timbul rasa tamak dan rakus. Ya. Dia mulai pengen menguasai, pengen memonopoli, menutup lubang-lubang yang bisa dimanfaatkan orang lain, ditutup sama dia. Diborong supaya yang lain nggak bisa jualan, cuman dia doang misalkan. Ada apa nggak kayak gini? Ada ya? Nah itu dia. Nah seperti itu. Na'udzubillah. Ini sangat tidak pantas bagi kaum muslimin yang mukmin, apalagi sudah mengenal sunnah dan ngaji salaf. Ya. Harusnya seorang mukmin bersyukur dan dia berusaha bagaimana caranya agar memberikan manfaat yang besar bagi yang lainnya. Sebuah nasihat yang sangat baik yang saya dengar dari guru kita Ustaz Abu Ihsan. Beliau dulu memberikan wejangan kepada kita, antum kalau berbisnis, berusaha, maka niatkan untuk bisa bersedekah. Ya, jangan hanya niat ingin bersenang-senang saja. Gitu dia. Ya. Kita ayol ikhwah hidup di dunia ini ya, kalau kita ingin bahagia dan ingin mendapatkan bahagia yang hakiki, maka perbanyaklah memikirkan bagaimana cara memberikan manfaat kepada orang lain. Kalau antum punya ilmu, berikan ilmu. Antum punya harta, berikan harta. Antum punya keahlian apapun, antum berikan kepada mereka. Gitu dia. Dan itu enggak akan habis, enggak akan hilang. Justru Allah akan menambah. Wala in syakartum la azidannakum. Ya. Wa in kafartum inna adabi lasyadid.
Begitu dia. Ya. Begitulah sifat orang-orang yang tidak beriman. Wa ma'a dzalik fa innahu ghairu mustarih al-qalb. Dan walaupun seperti itu, dia diberikan nikmat yang besar oleh Allah, ghairu mustarihil qalb. Hatinya tidak pernah tenang. Ya. Hatinya enggak pernah tenang. Kenapa? Karena dia takut kehilangan, dia takut tersaingi, dia takut begini begitu. Disebabkan oleh sikapnya dia sendiri. Bal musyattatun min jihatin adidatin, ya, musyattatun min jihati khaufihi min zawalil mahbubatihi wa min kasrati al-mu'aridati an-nasyi'ati anha ghaliban. Ya. Bahkan hatinya itu enggak tenang dari banyak sisi. Dari sisi ketakutan, hilangnya apa-apa yang dia cintai tersebut. Dari sisi banyaknya mu'aridat, ya, keinginan yang timbul darinya. Banyak orang ketika dapat nikmat berkembang keinginannya, ya. Tadinya punya Avanza sudah cukup, ini Pajero kayaknya bagus nih. Gitu ya. Habis itu Fortuner segala macam. Duitnya kurang, sedih dia. Intinya banyak gitu dia. Itu hakikatnya dia sedang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala dengan hartanya, ya. Ada sebuah nasihat kemarin dari Syekh, saya dapat dari sebuah di medsos, bagus banget. Bahwasanya salah satu kunci sukses kebahagiaan, yaitu diambil dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah dia tidak hidup di atas hayalan. Artinya apa? Artinya dia sangat bersyukur dengan apa yang dia punya. Dia hidup dengan apa yang dia punya. Dia syukuri, dia nikmati dengan apa yang dia punya. Seseorang manusia itu kebanyakannya apa? Itu fokus terhadap apa yang dia tidak punya. Tapi tidak fokus terhadap apa yang dia punya. Betul apa tidak? Fokusnya kepada hal yang lain. Pengen yang lain itu dia. Hidupnya di atas hayalan terus. Sedih terus dia jadinya. Ya. Adapun Nabi SAW dan para sahabat itu sangat bersyukur dengan apa yang dia punya. Dan dia gunakan sebaik-baiknya, ya, untuk beramal saleh. Digunakan sebagai wasilah, ya, seperti itu. Nah. Wa min jihatin anna an-nufusa la taqifu 'inda haddin bal la tazalu, ya, mutasyawwiqatan li umurin ukhra. Dan juga dari sisi bahwasanya jiwa itu senantiasa tidak akan pernah berhenti dalam satu batas. Bahkan senantiasa dia selalu rindu dan ingin terhadap hal-hal yang lain. Nah, itu dia kata beliau. Pas sekali. Fokusnya selalu kepada yang lain. Pengen yang lebih terus. Qad tahsulu wa qad la tahsul. Terkadang Allah berikan, terkadang Allah tidak berikan. Wa in hasalat ala al-fardi wa takdir fahuwa aidan qalqun min al-jihati al-madhkurah. Wa yatalaqa al-makariha biqalqin wa juz'in wa jaz'in wa khawfin wa dajarin, ya. Jadi intinya orang-orang yang tidak beriman dan beramal soleh ini senantiasa ketika dia diberikan nikmat juga tidak bisa berbahagia dengan sempurna. Bahkan sebagiannya, ya, tambah berbeda akhlaknya dan tambah celaka seperti itu. Fala tas'alu amma yahdusu lahu minasyiqa'i wal hayati minasyiqa'il hayati wa minal amradi al-fikriyah والعصبية ومن الخوف الذي قد يحصل به إلى أسوأ الحالات وأفظع المزعجات لأنه لا يرجو ثوابا ولا صبر عنده يسليه
wa yahwanu alaih. Nah, maka janganlah engkau bertanya tentang apa-apa yang dihasilkan oleh orang-orang seperti ini daripada kesusahan-kesusahan hidup dan juga penyakit-penyakit fikiran dan urat-urat saraf, ya, dan daripada ketakutan-ketakutan yang dihasilkan kepada keadaan-keadaan yang sangat buruk sekali. Ya, begitu dia. Karena dia apa? Tidak pernah mengharap pahala dari Allah. Ya. Dan tidak pernah bersabar, yang mana itu adalah bisa menjadikan dia sebagai, ya, apa namanya, hiburan dan meringankan atasnya. Beda dengan orang-orang mukmin. Kalau orang-orang mukmin menghadapi hal semacam itu, dia mengharapkan pahala dari Allah dan bersabar sehingga meringankan kehidupannya. Begitu dia. Ya. Ya, seharusnya orang-orang mukmin itu, ya, apa namanya, konsekuensinya ini sedikit yang kena serangan jantung gitu ya. Harusnya. Ya. Karena dia menghadapi hal-hal semacam ini itu dengan ringan, ya, dengan ringan, dengan kesabaran yang itu merupakan hiburan baginya, ya, mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala dan yang lainnya. Wa kullu hadza musyahidun bitajribah, dan semua ini kita saksikan. Semua ini kita saksikan. Wa mislu wahidin min hadan naw idza tadabbartahu wa nazaltahu ala ahwalin nas ra'aital farqal 'azim bainal mu'min al-'amil bimuqtada imanihi wa baina man lam yakun kadzalik. Ya. Maka oleh karena itu, kalau engkau lihat dan engkau terapkan terhadap keadaan-keadaan manusia sekarang ini, maka engkau akan melihat perbedaan yang sangat azim, sangat besar sekali. Perbedaan antara orang-orang mukmin yang mengamalkan amalan saleh dan konsekuensi-konsekuensi daripada imannya dibandingkan dengan orang-orang yang tidak seperti itu. Ya, wa huwa anna ad-dina yahussu ghayatal hassi 'alal qanaa'ah bi rizqillah. Ya, dan itu dikarenakan bahwasanya agama kita ini, ya, yahussu ghayatal hassi, yang mendorong kita dengan dorongan yang besar agar selalu qanaah birizkillah, dengan rizki-rizki yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Ya, mau sedikit mau banyak bersyukur, senang dia. Wa bima atal ibad min fadlihi wa karamihi al mutanawwi, dan juga dengan apa-apa yang telah diberikan kepada para hamba, ya, dengan kemuliaannya yang sangat banyak sekali. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan di dalam diri kalian sendiri apakah kalian tidak melihat nikmat-nikmat Allah yang sangat banyak sekali. Ya, bagaimana nikmat mata, bagaimana nikmat mencium, bagaimana nikmat nafas, bagaimana nikmat tangan dan kaki. Kalau kita bandingkan dengan orang-orang yang mungkin cacat, tidak punya kaki, tidak punya tangan, tidak punya mata, tidak bisa melihat, Masya Allah. Ini adalah nikmat yang besar yang sudah cukup bagi kita untuk bersyukur dan bersabar dan bergembira dengan kegembiraan yang besar. Gitu dia. Ya. Nah. Fal mu'minu idza ubtuliya bimaradin aw faqrin aw nahwihi min al-aghrad allati kullu ahadin urratun laha fa innahu bi imanihi wa bima 'indahu min al-qana'ati war-ridha bima qasama Allahu lahu tajiduhu qarirul 'aini la yatlubu biqalbihi amran lam yaqdir lahu yanduru ila man huwa dunahu wala yanduru ila man huwa fawqahu wa rubama zadat bahjatuhu wa sururuhu wa rahatuhu ala man huwa muhtasilun ala jami'il matalibi ad-dunyawiyati idza lam yu'ta al-qanaa'ah. Orang-orang mukmin ketika dia diuji dengan sakit atau kefakiran
atau yang semisal daripada hal itu, daripada ujian-ujian yang ada di setiap orang. Maka sungguhnya dia dengan imannya dan dengan apa-apa yang ada di sisinya daripada qanaah dan ridha terhadap apa yang dibagikan oleh Allah baginya, maka engkau akan mendapati dia ya adalah orang yang bahagia, ya, orang yang siap dan tidak meminta ya dengan dan tidak ada dalam hatinya itu permintaan terhadap perkara-perkara yang dia tidak mampu di dalamnya. Dan dia melihat kepada apa-apa yang ada di bawahnya dan tidak melihat apa-apa yang ada di atasnya. Dan bahkan terkadang zadat bahjatuhu, akan bertambah kebahagiaannya dan kegembiraannya dan kelapangan hatinya lebih di atas orang-orang yang bahkan menerima seluruh apa-apa yang dia minta daripada kenikmatan duniawi, ya, ketika orang tersebut tidak diberikan qanaah. Jadi qanaah ini ayolah ikhwah adalah sikap dan sifat yang sangat penting yang harus ada di dalam diri kita. Ya. Karena ketika itu tidak ada, berapapun nikmat yang kita terima dari Allah Subhanahu wa taala, maka tidak akan pernah kita mendapatkan apa yang dinamakan kebahagiaan. Baik, untuk minggu ini kita hanya sampai jam setengah 12 ya. Karena siang ini ada pertemuan asatidzah ba'da duhur. Jadi harus siap-siap sebelum duhur kita sudah berangkat. Baik, mungkin masih ada sisa waktu sekitar 5 menit. Bagi antum yang mau bertanya dipersilakan. Atau kalau enggak saya yang bertanya. Enggak ada. Baik, siapa di antara antum yang bisa menyebutkan kenapa orang mukmin selalu bahagia dibandingkan orang-orang yang tidak mukmin? Siapa? Ya, silakan. Nah, salah satunya itu ya. Baik, silakan. Nah. Ya. Nah, sesuai hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, silakan. Yang lain ada lagi? Apa kira-kira? Tadi yang hafal ayat pertama yang diberikan oleh Syekh. Ayat yang pertama kali dibaca, siapa yang hafal? Yang pertama kali dibaca tadi. Tapi tidak boleh nengok ya. Harus hafalan. Silakan. Enggak boleh nengok. Ya. Ajrahum. Masya Allah, barakallahu fiik. Silakan, mau pilih yang mana? Yang belum punya. Yang berikutnya, siapa yang hafal hadis tadi? Siapa yang hafal hadis Nabi tadi? Yang saya sebutkan. Nah, silakan. Hadis tentang keajaiban keadaan orang mukmin. Siapa yang hafal? Kalau adanya buku nggak hafal ya? Kalau limpul hafal nggak? Kok diam semua ini? Saya yakin pasti ada yang hafal sebenarnya, tapi nggak mau ya. Ayo, siapa? Siapa yang hafal? Salah nggak apa-apa deh. Salah nggak apa-apa. Separuh pun boleh. Ayo. Ajaban li amrin al-mu'min. Nah, siapa yang meneruskan? Antum lagi? Silakan. Nah, Masya Allah. Nah, Masya.
Masya Allah, barakallahu fiik. Silakan. Ya. Ini dua buat antum semua. Kalau antum sudah punya, kasihkan ke yang lainnya. Nah, barakallahu fiik. Subhanakallahumma wa bihamdik, syada la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.